Mari Bapak Ibu bisa kembali ke tempatnya masing-masing untuk kita kembali memulai di sesi siang hari ini. Bapak Ibu yang Allah, sudah selesai makan siangnya ya? Sudah sholat zuhurnya ya? Alhamdulillah, artinya Bapak Ibu sudah siap kembali untuk mengikuti sesi siang pada silaturahmi dan juga pembekalan singkat mengenai persiapan haji di tahun 2027. Bapak Ibu yang Allah, mari Bapak Ibu yang sekiranya masih berada di area-area aula untuk bisa kembali memasuki ruangan aula dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual, tentunya maka bisa dipersiapkan juga gitu ya. Setelah sholat zuhur kemudian tadi sempat istirahat juga untuk kembali mengikuti sesi di siang hari ini yang tentunya sangat penting dan gak boleh banget untuk kita lewatin. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nantinya ada keperluan-keperluan lainnya gitu ya. Dan masih ada pertanyaan berkaitan dengan apapun bisa nanti disampaikan. Dan insya Allah Bapak Ibu ini sayang Allah, nantinya pun kita akan masuk ke sesi tanya jawab kembali bersama dengan Pak Dian dan juga Bu Reni. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa kembali mungkin ada eksplorasi pertanyaan-pertanyaan mengenai rangkaian dari haji. Apalagi nanti insya Allah Bapak Ibu di sesi kedua atau di sesi siang ini nanti kita akan bahas tuntas lengkap berkaitan dengan produk dari Haji Tazkiyah Tours and Travel. Maka mari Bapak Ibu kita persiapkan diri kita untuk bisa mengikuti sesi yang kedua pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai kembali. Dan insya Allah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih mungkin berada di area, saya kembali mengingatkan untuk kembali bisa masuk ke dalam ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang, sudah istirahat, harusnya bisa lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau kayak begini insya Allah sudah semangat dan insya Allah Allah mudahkan untuk berangkat hajinya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini sayang Allah calon jamaah haji Tazkiyah Tours and Travel. Setelah tadi kita beristirahat kemudian kita setelah makan siang dan kemudian sholat zuhur insya Allah pada siang hari ini kita akan masuk ke sesi berikutnya. Dan kembali kita akan berjumpa bersama dengan Pak Dian Rahmat dan juga Bu Reni. Dan insya Allah Bapak Ibu dalam sesi ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penjelasan berkaitan dengan harga resmi haji dari Tazkiyah Tours and Travel. Atau saya ulangi, harga atau rilis resmi harga haji khusus dari Tazkiyah Tours and Travel di tahun 2027. Kemudian fasilitas akomodasi berikut juga termasuk diantaranya berkaitan dengan Bapak Ibu ingin melihat begitu ya produk ataupun paket haji yang sudah tersedia di dalam Tazkiyah Tours and Travel. Informasinya Bapak Ibu akan disampaikan kembali oleh Pak Dian Rahmat dan insya Allah kembali akan dipandu oleh Ibu Reni Rahmawati. Kepada Pak Dian dan juga Ibu Reni Rahmawati kami persilakan untuk kembali naik ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ini sayang Allah, selain kita semua yang berada di dalam ruangan ini sempat tadi sebelum zuhur Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya kepada Bapak Ibu. Termasuk diantaranya juga ada beberapa pertanyaan yang masuk dari saudara-saudara kita yang mengikuti secara virtual. Maka mari Bapak Ibu ini sayang Allah untuk kita sama-sama juga menyimak beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan yang berasal dari saudara-saudara kita yang sudah bergabung melalui Zoom. Izin Ibu Reni dan Pak Dian untuk nanti bisa merespon atau menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Saya langsung saja Bapak Ibu, bismillah untuk pertanyaan pertama. Apakah peserta yang diundang dalam acara kali ini sudah
pasti akan berangkat haji di tahun depan Bapak Ibu. Kemudian karena sampai saat ini kami belum mendapati kepastian mengenai keberangkatannya. Silakan Pak Dian dan Ibu Rin. Terima kasih Mas Adit. Baik, apakah peserta yang diundang dalam acara kali ini sudah pasti berangkat haji? Dan kebetulan Bapak Ibu yang kami undang saat ini adalah jamaah yang dengan urut porsi, itu yang sudah pasti terpanggil tahun ini, dan juga cadangannya. Nah untuk cadangannya, pemerintah itu membuat cadangan 50% dari total jamaah haji Bapak Ibu. Karena dan kebetulan kemarin mendapat informasi dari Kementerian Haji, kemungkinan ada 40% yang menunda dari keseluruhan. Jadi kalau dihitung yang cadangan 50%, kemudian 40% yang menunda, otomatis 40% kemungkinan akan terpanggil ya, sisa 10%. Jadi kalau mungkin ini hanya hitungan kasar saya aja kali ya. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu yang cadangannya masih masuk nomor dari 1 ke 40%, 40% kemungkinan akan kuat terpanggil di tahap 1 ini. Nah yang 10% tadi sisanya kemungkinan akan diolah kembali di tahap kedua atau ketiganya Mas Adit. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini mungkin masuk ke cadangan, itu insya Allah kalau masih sekitar masuk ke angka 40% tadi insya Allah kepanggil. Tapi ya kepastiannya mungkin nunggu nanti di tahap kedua sekitar bulan Oktober baru kelihatan Mas Adit itu cadangannya naik atau tidak gitu. Oh iya. Pak Dian mungkin karena yang menanyakan ini di dalam Zoom, kemungkinan sih bisa jadi Bapak atau Ibunya itu mungkin saat ini dihubungi oleh teman-teman karena alasan menunda atau mungkin memang cadangan. Oh baik. Gitu Pak Dian. Baik. Jadi karena kita mengundang sekitar 413 jamaah ya Pak yang akan ikut, yang menyatakan ikut siap offline, sejumlah yang ada saat ini dan sisanya mengikuti. Jadi mungkin Bapak atau Ibu yang menanyakan pertanyaan ini bisa menghubungi kembali marketing yang kemudian menghubungi. Kalau memang sudah diminta untuk melakukan pembayaran tahap kedua, berarti kan ada dua kemungkinan ya Pak. Betul. Pertama adalah porsi jadi atau cadangan. Cadangan. Ya, gitu. Oke baik, alhamdulillah sudah terjawab ya Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu yang menjawab, yang bertanya juga via virtual Zoom. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Untuk peserta yang berada di luar Jabodetabek, khususnya saya yang saat ini berada di Surabaya, di mana lokasi untuk melakukan cek kesehatan atau MCU. Silakan Bapak Ibu. Baik, untuk medical check up, insya Allah kami nanti akan memberikan beberapa laboratorium atau klinik yang di luar dari Jabodetabek, yang nanti akan sudah bekerja sama dengan Tazkia dan juga sudah ditunjuk oleh si Kemenkes untuk mengentry datanya di Siskohatkes. Gitu Mas, nanti akan kami sampaikan. Sementara untuk yang di Jabodetabek dengan Rumah Sakit Brawijaya. Jadi untuk yang di luar Jabodetabek nanti akan kami sampaikan juga di mana saja bisa melakukan medical check up. Ya. Mungkin ada pertanyaan juga tadi Pak Dian. Nah untuk yang MCU ini apakah jamaah akan membayar biayanya atau sudah ditanggung Tazkia Pak? Oh gitu. baik. MCU ini sudah ditanggung Tazkia Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar tadi ya di registrasi tadi sesuai dengan tanggal dan jadwalnya, nanti tinggal datang saja ke labnya ke Brawijaya. Tidak perlu bayar, hanya tanda tangan saja, nanti kami yang akan urus dengan Brawijayanya. Gitu Bu Reni. Iya, baik. Oke baik, alhamdulillah sudah terjawab ya Bapak Ibu, kalau misalkan nantinya akan difasilitasi ya Pak ya, berkaitan dengan pemeriksaan atau MCU itu sendiri. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana, ini menarik Bapak Ibu pertanyaannya. Bukankah kondisi hasil MCU itu yang dilakukan pada bulan Agustus ini bisa berbeda dengan kondisi pada saat kita keberangkatan? Itu bagaimana Bapak? Baik, ini yang tadi saya diskusikan dengan Bu Dokter ya. Tadi karena aturan dari Kemenkes dengan Kemenhaj itu agak bertabrakan ya. Jadi gini, Kemenhaj minta syarat untuk pelunasan itu harus sudah istiqoah. yakni harus sudah punya medical check up dan masuk ke istiqoahnya. Sedangkan dimulai tanggal 10 September nanti. Kalau dihitung keberangkatan di April nanti itu kan lebih dari 6 bulan Mas Adit ya. Nah ini yang sesungguhnya pihak Kemenkes dan Kemenhaj harusnya satu kata dulu gitu kan. Ini mana yang mau diambil. Tapi karena Kemenhaj
ingin menetapkan istiqtoah kesehatan itu benar-benar terperiksa dan lolos gitu ya untuk pelunasan, jadi kita tetap mengacunya untuk 6 bulan itu berlaku dari medical check up ke pemeriksaan istiqtoah gitu Mas Adit. Karena sampai saat ini kita belum ada kepastian dari Kemenhaj apakah menggunakan 6 bulan sebelum keberangkatan atau 6 bulan masuk ke penginputan pemeriksaan Siskohatkes untuk istiqtoah tersebut. Gitu Bu. Alhamdulillah begitu ya Bapak Ibu ya. Pun juga nanti lengkapnya kita akan sama-sama ulas bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Brawijaya gitu ya. Kemudian masuk ke sesi izin masuk ke pertanyaan keempat, atau ini pun juga menjadi pertanyaan terakhir karena tentunya Bapak Ibu sudah nggak sabar ya untuk tahu lebih detail berkaitan dengan produk dari siap. Pertanyaan keempat, jika pernah melakukan MCU melalui pihak yang bekerja sama dengan haji, batas waktu MCU yang masih bisa diterima untuk persyaratan haji itu sampai kapan Pak Dian? Baik, sesungguhnya nanti melihat dari Bapak atau Ibu masuk ke tahap berapa. Kalau masuk tahap 1 otomatis tanggal 10 September ini harus sudah punya hasil MCU yang benar-benar lengkap gitu Mas. Untuk di input ke Siskohatkes. Nah jadi batas waktunya ya kita kejar-kejaran dengan jadwal Bapak Ibu atau beliau untuk melunasi hajinya. Karena tanpa ada Siskohatkes, tanpa ada istiqtoah kesehatan tidak diperbolehkan untuk membayar pelunasan haji. Nah kalau Bapak tersebut atau Ibu tersebut yang bertanya ini ternyata mungkin masuknya ke tahap 2, maka mengikuti ke tahapan berikutnya juga. Gitu. Pak Dian mungkin ada pertanyaan lagi nih tadi sambil kita istirahat siang ada pertanyaan Pak, ini kan ada dua jamaah yang hadir ya. Pertama jamaah yang memang urut porsi dengan jamaah cadangan. Kira-kira jamaah cadangan masih perlu MCU enggak Pak? Harus, karena syarat untuk contoh di sini ada beberapa yang cadangan Bu ya. Izin Ibu yang atau Bapak yang saat ini posisi cadangan. Nah syarat untuk menjadi cadangan supaya terpanggil di tahap kedua untuk menjadi urut porsi adalah harus melunasi Bu. Iya. Dan otomatis harus ada MCU-nya gitu. Berarti jadwalnya sama ya dengan jamaah yang memang sudah urut porsi ya Pak. Betul. Gitu ya. Karena nanti ketika cadangan memang diminta untuk melunasi Bapak dan Ibu sudah siap ya Pak ya? Betul. Baik. Oke, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab Bapak Ibu yang berada di area virtual. Oke, kita kasih satu deh kesempatan untuk Bapak untuk bertanya. Setelah ini kita lanjutkan ke sesi utama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Maaf. Saya Ferial Pak dari Pak Ferial. Kabupaten Bekasi. Masya Allah. Nah di sini kan kita lihat di item medical check up ada 14 item. Iya Pak. Dengan toleransi angka yang sayangnya tidak ada tercantum di sini Ibu Bapak. Baik. Nah pertanyaan saya, kan dari 14 ini apakah harus lulus semua? Atau ada ketetapan khusus dari pihak Kemenhaj? Oke deh, 1, 2, 3 kamu nggak lulus. Tapi 11 kamu lulus. Atau ada hal yang nggak boleh sama sekali melampaui batas toleransi, misalnya Baik. fungsi ginjal, fungsi hati. Walaupun 13 lulus secara indikator kesehatan, tapi kalau misalnya nomor 4 nggak lulus angka indikator toleransinya, bagaimana kebijakan dari Kemenhaj? Baik. Ini yang dari tadi saya tunggu penjelasannya ini. Karena ini ibarat kita ini mata pelajaran ini, misalnya kalau Fakultas Kehutanan UGM itu 2, sekian aja bisa jadi sarjana. Nah ini saya dari tadi nunggu-nunggu nih penjelasan dari Bapak. Dari 14 item ini kalau apakah harus lulus semua batas toleransinya, atau ada aturan yang harus harga mati misalnya fungsi gitu hati, atau 1, 2 nggak lulus, 12-nya lulus. Kira-kira jelas ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bapak betul bagus pertanyaan Pak, tapi mungkin Pak nanti yang berhak untuk menjawab dan punya capability untuk menjawab adalah Bu Dokter Pak. Setelah nanti ini Pak. sesi ini ada dokter dari Brawijaya yang akan menjelaskan akan Bapak. menjelaskan Pak terkait itu. Nah, tenang Pak, yang pasti terjawab Pak. Ya, yang pasti terjawab. Takutnya di luar kompetensi kami Pak Iya menjawabnya Pak. Saya kan tabib Pak, bukan dokter. Ya. Oke silakan Pak Dian. Baik.
Baik Bapak Ibu, mari kita berlanjut ke etape dan juga paket dan program yang akan kami tawarkan. Maaf ini. Firdaus. Oh baik, ini untuk yang program Firdaus Bapak Ibu ya, dengan hotel di Madinahnya itu dengan Sofitel Shad, kemudian di Mekahnya Intercontinental Dar Tauhid, dan maktabnya 114 Bapak Ibu. Kemudian apartemen di transitnya itu di Al Bayrak Kudai, di daerah Kudai. Nah ini untuk sekamar berempatnya tidak tersedia karena untuk program yang Firdaus ini kami hanya menawarkan paket di triple dan double. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, harga yang kami tampilkan ini adalah harga tahun 2026. 2027 belum kami keluarkan karena ada beberapa komponen yang belum fix harganya. Yang paling besar adalah harga untuk di maktab di Arafah dan Mina atau tenda Bu ya, penginapan tenda Arafah Mina. Sampai dengan saat ini pihak syarikah itu belum mengeluarkan harga pastinya. Jadi kami masih mengacu kepada harga tahun 2026 dan nanti mungkin untuk harga pastinya akan kami infokan segera Bapak Ibu setelah kami mendapatkan konfirmasi terkait harga maktab tersebut. Bapak Ibu untuk kamar bertiga atau sekamar bertiga ya, ini harganya mulai di 22.500 tahun 2026. Ya. Kemudian untuk yang double-nya atau sekamar berdua di 24.000 pas. Jadi ini kan harga tahun 2026. Kira-kira Pak Dian untuk tahun 2027 ada kenaikan apa enggak nih Pak? Nah melihat kondisi tahun 2026 itu kan belum ada perang ya. Bapak Ibu mungkin yang sering bepergian dengan pesawat luar negeri atau domestik berasa banget nih. Pas perang itu harga tiket tiba-tiba naik. Untuk umroh saja Bapak Ibu sebagai informasi, tiket umroh itu Bu ya naiknya itu dari mulai 3 juta sampai 4 juta Bu ya. Harga tiket umroh, makanya harga paket umroh itu sekarang tidak ada yang murah. Karena harga tiketnya naik. Karena terimbas dari fuel surcharge atau additional charge untuk bahan bakarnya yang naik juga. Jadi saya sih mungkin mencoba untuk memprediksi Bu ya. Kalaupun nanti keluar harganya yang baru sekitar 5-7% mungkin kenaikannya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan sih nggak terlalu tinggi ya, mudah-mudahan. Tapi untuk tidak naik kayaknya agak berat Bapak Ibu ya. Karena kemungkinan harga tiket pun akan berimbas juga ke harga paket ini. Ya Bapak Ibu ya, langsung murung semua nih. Tapi mudah-mudahan semua dimampukan, insya Allah rezekinya banyak, amin. Baik, berikutnya ini untuk yang di Hotel Mekah Bapak Ibu, ini adalah sekilas gambaran hotel di Mekah yang akan digunakan untuk program Firdaus. Ini ada Hotel Intercontinental Dar Tauhid Bapak Ibu, Hotel Bintang 5. Ini insya Allah, Masya Allah ini lux banget hotelnya. Ini adalah program tertinggi dari Tazkiyah ya Pak ya? Betul, untuk yang ini Firdaus. Program tertinggi adalah program Firdaus dengan hotel di Mekahnya adalah Intercon Darul Tauhid Bintang 5 ya Pak? Bintang 5. Nah, view-nya ada yang view ke Mekah, hampir Ka'bah. sebagian besarnya adalah view haram ya Pak ya? Betul, dan ada juga yang Haram ke view. area Jabal Omar Bapak Ya. Ibu. Boleh dilihat jaraknya Pak? Jaraknya Nah, gimana ini kira-kira nih Pak? Jaraknya sebentar. Jaraknya 0 kilometer ya kayaknya ya Pak ya? 0 kilometer. Bapak Ibu keluar dari area hotel, ini yang maaf ini ada lampunya gak sih? Iya. Jaraknya 0 kilometer Bapak Ibu kira-kira 2 undakan saja itu Bapak Ibu. kita Nah ini nih. kira-kira Ini keluar 2 undakan langsung- saja. Langsung ke halaman masjid. Jadi kalau Bapak Ibu keluar halaman masjid biasanya banyak orang yang udah sholat di halaman masjid Bapak Ibu. Saya percaya sih udah pada pernah kesini semua. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Baik, ini kan kalau Pak Dian jaraknya 0 kilometer ya Pak Dian. Betul. Bahkan kalau mungkin ibu-ibu yang Bapak capek gitu lelah, bahkan di hotelnya saja Ada masjid atau musola yang terkonting langsung dengan yang masjidnya. terkonektik langsung dengan masjid. Tapi jangan juga ya Pak udah di depan masjid malah nggak sholat ke masjid ya. Karena Sayang. saking dekatnya ini. Iya, Oke. sayang. Baik. Ratingnya Pak Dian Ratingnya 8,8 dari 10. Ini insya Allah udah bagus sekali Bapak Ibu ya. Oke. Baik, berikutnya ini untuk di Hotel Madinahnya Bapak Ibu. Ini Hotel Sofitel Shad, Hotel Bintang 5. Ini juga sama, terletak di
area depan itu dekat sekali dengan gerbang utama di 331, itu yang di tengah Bapak Ibu ya. Ini terkenal sekali dengan makanannya, subhanallah. Baik, nah ini untuk lokasinya Bapak Ibu. Lokasinya mungkin kalau ke pagar itu ya Pak ya, ke pagar Nabawi itu Ini. kurang lebih sekitar 50 Kayaknya meter 50 ada meter kali dari ya, sini Pak? hotelnya 50 Bapak meter. Ibu. Nah ini adalah mulai payung-payung, ini gerbang masjidnya. Ini sudah mulai payung-payung jadi sangat dekat sekali. Ya, baik. Ratingnya 89,10 maaf. 89 dari 10. 89 dari 10. Oke. Baik, berikutnya. Nah ini untuk program Raudo bintang 5 juga. Kalau ini tersedia untuk sekamar berempat Bapak Ibu ya. Itu di Madinahnya di Intercontinental Dar Hijrah. Intercon Dar Hijrah untuk Madinahnya. Kemudian di Mekahnya di Dargupron Sapwa. Maktabnya sama 114. Kemudian apartemen transit juga sama di Al Bayrak Kudai. Al Bayrak Kudai itu di Mekah juga itu sekitar 10 km Bu menuju ke Masjidil Haram. Ya, Baik, dan untuk harganya Bapak Ibu itu dimulai untuk yang sekamar berempat, sama ini juga harga tahun 2026 Bapak Ibu ya. Ini harganya 18.250, kemudian yang sekamar bertiga itu di 19.350 dan yang sekamar berdua di 21.500. Harga 2026 ya Pak ya? 2026. Nanti ada kenaikan nggak Pak di 2026? Sama mungkin perhitungannya sekitar 5-7% Bu ya, nanti Baik, kita ya. lihat. Ya. Oke, bisa lanjut Pak Dian. Baik, nah ini untuk hotel Mekahnya tadi ya di Dargupron Safwa. Ini di Sopwa Tower Bapak Ibu, kalau pernah ke Sopwa Tower itu ada 3 hotel di situ. Nah Dargupron adalah yang terbaik di situ, lokasinya yang paling ujung. Jadi kalau Bapak Ibu dari WC 3 Bu ya, Iya. itu persis di belakang WC 3. Di bawahnya itu banyak toko, restoran, jadi kalau mau belanja atau mungkin cari makanan itu banyak sekali di bawah hotel tersebut. Sebenarnya hotel ini udah nggak asing lagi buat jamaah umroh Tazkiyah ya Pak. Betul, biasa Karena dipakai jamaah umroh yang Tazkiyah. jamaah umroh Tazkiyah yang pakai produk Safa itu Betul. menggunakan hotel ini ya Pak. Betul, betul Bu. Baik, ini juga sama ada lokasi musolanya itu Di lantai M. nyambung ke Masjidil Haram di lantai M. Nah ini untuk lokasinya Bapak Ibu. Ini lari-lari nih. Nah ini lokasinya di sini langsung menuju ke eskalator, langsung ke halaman masjid. Ya. Ini dekat sekali ke Masjidil Haram. Ratingnya? Ratingnya 9,3 dari 10. Jadi 9,3 dari 10 untuk hotel bintang 5 loh Pak. Betul, Masya Allah. Luar biasa ya. Saya tinggal di sini Bu ntar ya. Ya. Baik, kemudian di Madinahnya Bapak Ibu itu Intercontinental Dar Hijrah. Ini hotel bintang 5 di Madinah. Hotelnya cukup bagus Ibu. Ini hotel bintang 5 kemudian makanan juga bagus, lokasinya juga bagus. Nah ini lokasinya, maaf, ini. Nah ini lokasinya kalau Ibu tahu arah yang mau ke Jabal Uhud ya, banyak kafe-kafe itu ya. Ada kafe es krim rose tuh yang disiram-siram pakai bunga rose itu. Nah itu seberang-seberangan dengan ini nih Bu. Itu dekat sekali ke halaman masjid, ke pintu tengah 331. Nyebrang sedikit ada jalan utama di sini, nyebrang jalan. Jadi mungkin kalau dihitung dari sini sekitar 100 meter menuju ke gerbang masjid pintu 331. Oke. Ratingnya 8,8 dari 10 Ibu. Baik, berikutnya adalah program Aden. Ini Oh, program iya, Pak. bintang 4. Tadi di program yang Firdaus sama Raudoh kita belum cerita tentang flightnya Pak. Oh iya, baik sedikit mundur ke belakang. Flightnya itu menggunakan Saudi Airlines Bapak Ibu. Nah ini pakai Saudi Airlines berarti penerbangannya direct ya Pak ya? Betul. Ini penerbangan direct untuk yang program Raudoh dan Firdaus. Nah, jadi nanti kemungkinan karena kita sih rute awalnya ke Madinah ya Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita nanti dapatnya jeda-jeda, kemungkinan kita akan Menggunakan kereta dari Jeddah ke
Madinah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau untuk yang program Raudhoh dan Firdaus ini akan menggunakan kereta 2 kali. Apabila dapat rutenya Jeddah-Jeddah. Jadi nanti dari Jeddah ke Madinah menggunakan kereta, kemudian dari Madinah ke Mekah juga menggunakan kereta. Iya, insya Allah ya. Nyaman Ya. insya Allah ya Insya Pak. Allah nyaman Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi Pak ke program yang Baik, ketiga. Program berikutnya itu di program Aden. Oh, maaf, kelewat. Baik, ini program bintang 4 Bapak Ibu. Ini adalah program Aden. Nah ini penerbangannya kami masih menunggu konfirmasi dari 2 penerbangan. Bisa Qatar atau Oman Air atau yang startup. Ya startup itu adalah Oman Air, Qatar dengan Emirates dan atau Etihad. Iya. Jadi penerbangannya penerbangan transit ya Pak ya? Penerbangan transit ke masing-masing hub. Kalau menggunakan Qatar nanti kita transit di Doha. Menggunakan Oman Air kita transit di Muscat. Kemudian menggunakan Emirates kita transit di Dubai, atau menggunakan Etihad kita transit di Abu Dhabi. Nah ini kalau untuk hotelnya Bapak Ibu kita menggunakan Madinahnya di Leader Munakarim, kemudian Mekahnya itu Suhada Ajiad, maktabnya 114 juga, kemudian apartemen transitnya di Al Bayrak Kudai juga. Harganya yang kami tawarkan untuk sekamar berempat di 12.900, kemudian sekamar bertiga di 13.500, dan sekamar berempat di 14.500 Bapak Ibu. Kira-kira ada penyesuaian harga lagi nggak nih Pak Dian? Belum tahu Bu. Nanti akan kami informasikan setelah kami mendapat konfirmasi mengenai harga di maktab tersebut. Ya. Baik, berikutnya adalah gambar dari Suhada Ajiad. Ini gambar Suhada Ajiad Bapak Ibu, ini hotel bintang 4. Kamarnya bagus, kemudian juga restorannya dan makanan juga lumayan bagus, insya Allah. Tapi mungkin jaraknya ya Pak Dian Jaraknya, ya. nah ini juga boleh kita jaraknya. lihat nggak jaraknya boleh, Pak Dian? Boleh jaraknya. Nah. Nah Bapak Ibu ini adalah lokasi Suhada Hotel di bawah sini, maaf. Di sini, nah ini adalah Masjidil Haramnya. Kalau dihitung jarak itu sekitar 500 meter ya. Dari hotel menuju ke halaman Masjidil Haram. Iya. Jadi Iya. kalau misalnya Bapak Ibu yang biasa pakai programnya Umroh Tazkiyah, ya, yang paket Safa atau paket Marwah mungkin tidak terbiasa dengan Pak hotel ini ya Pak. Ya mohon diperhatikan jaraknya dulu, Iya, takutnya karena kaget gitu. Jaraknya cukup jauh Ibu, sekitar 500 meter. Itu sampai dengan halaman haram. Jadi Betul. 500 meter tuh sampai halaman haram. Kurang lebih berjalan mungkin 10 menit jalan ya Betul, Pak ya. 10 menit. Kalau Bapak Ibu yang memang mungkin ada kendala kaki dan segala macam mungkin bisa mengambil paket yang di atasnya yaitu Raudhoh. Mungkin gitu ya Bu. Ya. Dan kalau untuk hotelnya sih dapat ratingnya 8,5 dari 10 Bapak Ibu ya. Tapi untuk Bagus. hotel bintang 4. Bintang 4 betul. Tapi mohon diperhatikan jaraknya sih. Tapi kalau kira-kira Bapak Ibu oke, nggak masalah fit, insya Allah. Ya. Baik. Oke. Berikutnya untuk di Madinahnya itu Al Munakarim. Ini adalah hotel bintang 3. Sebenarnya itu bintang 4, cuman saya nggak mau terlalu itu ya, terlalu ekspektasinya terlalu ketinggian. Jadi kami simpan ini di bintang 3 saja. Kamarnya bagus Bapak Ibu, kemudian makanan juga alhamdulillah bagus. Kami pernah beberapa kali tinggal di hotel ini juga. Dan jarak kalau di Madinah sih nggak isu ya. Semua hotel dekat. Ini pun sama dari hotel, maaf. Ini hotelnya lurus ke sini Bapak Ibu nyebrang 2 kali jalan. Tapi jalannya bukan jalan ini ya, bukan jalan besar ya. Satu jalan besar yang sini sih hanya lorong saja. Langsung masuk ke sini itu mungkin sekitar Pintu 339 ya Pak ya. 150 meter Bapak Ibu. Pintu untuk hotelnya 339. Jadi ini hotelnya untuk Bapak Ibu yang mungkin memilih program Aden, yang mungkin dapat informasi atau rekomendasi dari saudara, kerabat, atau mungkin yang sebelumnya menggunakan Tazkiyah. Hotel ini belum pernah kami gunakan di Untuk haji. haji. Ya. Jadi Hanya untuk ini umroh tahun pernah. pertama kami menggunakan hotel ini di haji. Jadi sebelumnya kami hanya sampai ke program Raudhoh saja. Betul. Karena hotel-hotel yang ada di Raudhoh itu juga kami pergunakan di umroh. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mendapat rekomendasi dari misalnya hotelnya deket kok dan segala macam, kebetulan memang hotel ini memang cukup ada jarak dari halaman haram ya Pak ya. Betul. Ya. Ratingnya 8,6 dari 10. Untuk bintang 3. Bintang 3.
Ya, oke Nah baik. ini adalah apartemen transit Bapak Ibu. Ini digunakan untuk semua program. Baik Firdaus, Raudoh maupun Aden tadi. Untuk hotel transitnya, maaf apartemen transitnya ya. Apartemen transitnya itu menggunakan Al Bayrak di daerah Kudai. Ini sekitar 10 km dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Dan kenapa kami simpan jauh? Nah memang karena kebutuhan kami adalah untuk persiapan menuju ke pelaksanaan haji nantinya. Pak Dian pasti banyak banget. Saya mewakili Bapak dan Ibu nih mau tanya, kenapa sih harus ada apartemen transit Pak gitu? Baik, yang paling utama adalah Bapak Ibu haji itu adalah ibadah fisik. Masya Allah ini ibadah fisik. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, haji itu kayaknya 10 kalinya lebih capek dibanding umroh Bapak Ibu. Dan wajibnya haji itu ada di tanggal 9, ya 9 Bu ya. 8 itu kita tarwiyah, 9 kita itu benar-benar wukuf di Eropa, ini yang rukun. Kemudian 10, 11, 12 itu melaksanakan wajib-wajibnya. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu pertama kami tinggalkan di hotel daerah Mekah dari daerah Masjidil Haram ya. Pasti saya yakin nih gak ada yang kuat untuk terjun tawaf, sa'i, itu kan umroh lagi. Saya susah ngenahannya. Yang udah saya tinggalin jauh-jauh aja Bu, masih ada yang nyolong-nyolong naik bis, naik taksi ke Masjidil Haram, saya pengen umroh gitu kan. Bilang Bu bukannya kami ngelarang untuk umroh, tapi nanti dulu tenaga ibu bapak itu dibutuhkan pada tanggal 8 sampai 13 aja. Itu yang benar-benar menguras tenaga. Nah setelah itu Bapak Ibu dikasih kesempatan tinggal di Mekah, di hotel Al Ghufron, di Intercon, kemudian di Suhada, itu 7 hari. Silahkan habiskan tenaganya untuk tawaf sa'i. Tapi sebelumnya kami minta untuk eman-eman tenaga gitu ya. Jangan sampai nanti pas harinya memang dibutuhkan untuk kesiapan tenaga Bapak Ibu sakit atau ngedrop atau kelelahan. Sayang sekali ibadahnya jadi keganggu. Jadi selain juga kami ingin Bapak Ibu untuk menyiapkan fisik dan mental, kami juga ingin menyiapkan Bapak Ibu dengan persiapan ibadahnya. Ini saya cerita Bu ya, haji pertama Nanti saya kita Bu. ada penjelasan etapa enggak Pak? Ada. Nah kalau kita nanti penjelasan etapa, nanti kita aja Pak Oh, disimpan boleh. Pak Dian. Siap, buat siap. nanti. Nanti pas ada penjelasan etapa enggak ada Ada lagi cerita-cerita. ceritanya. Baik, siap. Lanjut ya. Baik, nah ini lokasinya ini Bapak Ibu. Ini petanya udah mulai jauh ya. Ini harus naik bis Bapak Ibu atau naik taksi ya. Iya. Ini agak jauh. Tapi nanti kita posisinya insya Allah nanti Pak Dian akan menjelaskan di etapa ya Pak. Tapi yang penting satu Bu, satu lagi alasan kedua kenapa kami pindahkan di Transit Hotel Bapak ya. Itu karena periode tanggal segitu itu harganya 10 kali lipat dari harga haji sebelum-sebelumnya. Jadi kalau tahun lalu ada yang, saya nggak mau tinggal di transit, saya tinggal di hotel di Mekah aja. Bisa kami layani juga, itu kemarin itu nambah sampai 120 juta. Karena harganya sangat tinggi sekali. Gitu. Jadi tadi kalau Bapak Ibu mungkin ada penasaran, saya boleh dong punya program yang lebih singkat karena saya banyak kerjaan, saya pengen 15 hari aja deh gitu kan. Kami menyiapkan. Nanti Bapak Ibu boleh kontak ke marketing kami siapkan program yang lebih singkat hanya 15 hari dan tanpa hotel transit gitu. Tapi nanti tetap kami akan jaga Bapak Ibu semua supaya nggak keporsir tenaganya, nggak bolak-balik dan kami tetap akan layani untuk kebutuhan baik bimbingan ibadah ataupun bimbingan teknis-teknis lainnya. Oke, Gitu Bapak Ibu ya. Ya. Baik, berikutnya ini maktab kami Bapak Ibu, ini area maktab kami. Kami ada di sini, boleh izin berdiri Bapak Ibu ya. Nah, ini maktab 114 Bapak Ibu. Di sini, ini dulunya nama maktab 115. Nah, untuk area lontar jumrohnya Bapak Ibu berjalan dari sini, terus ke sini. Nah, ini adalah eskalator untuk naik jumrohnya. Itu jaraknya sekitar 500 meter dari tenda kita menuju ke eskalator pertama. Kita bayangin dulu Bapak Ibu ya, kita jalan berapa jauh gitu kan. 500 meter pertama ke eskalator pertama kita naik sampai 3 lantai ke atas. Kemudian kita jalan dari eskalator ke tiang pertama di sini Bapak Ibu. Itu jaraknya sekitar 500 meter juga. Jadi setengah lagi udah 1 kilo.
Kemudian dari tiang 1 ke tiang 2 itu 300 meter. Berarti 1,3 ya. Kemudian tiang 2 ke 3, 300 meter juga. Berarti udah 1,6. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu keluar, ini kebetulan kepotong sampai sini. Keluar dari tiang ketiga itu menuju ke eskalator untuk turun. Itu jaraknya sekitar 500 meter lagi. Berarti 2,1 ya, 2,1 kemudian turun ke bawah. Kalau di hari etape nanti aja ya? Iya. Oke, saya lanjut nanti ya, ada etapenya. Baik, insya Allah ini kami pilih Bapak Ibu, ini berdasarkan tenda dengan area terluas. Kalau Bapak Ibu mungkin dengar, kenapa nggak di 111, kenapa nggak di 112 gitu kan, yang lebih dekat ke sini gitu ya, daerah sini ya. Area sini 111, 112 di sini atau 13 di sini. Nah ini Bapak Ibu area itu terlalu sempit. Jadi sebenarnya kalau kita bawa jamaah yang di atas 100, kami itu agak kesulitan untuk mendapatkan satu tenda yang digunakan untuk sendiri. Jadi biasanya kepisah-pisah karena terpotong-potong tendanya dengan bagian-bagian kecil. Jadi kami sulit untuk membimbing Bapak Ibu, melayani Bapak Ibu semua pada saat di tenda tersebut. Kemudian area toilet dan lorongnya itu sempit juga, jadi agak kurang nyaman. Kami lebih baik agak mundur ke belakang, tapi setidaknya mendapatkan sedikit keluasan area dan bisa mendapatkan tenda yang bisa menampung satu rombongan dalam satu tenda. Gitu Bapak Ibu. Baik, berikutnya mungkin, nah ini sudah masuk ke etape Haji Firdaus dan Raudhah. Jadi untuk yang paket Firdaus dan Raudhah, insya Allah kita ini kami sudah buatkan jadwalnya. Kita insya Allah akan berangkat tanggal 6 Mei. Itu pada tanggal 29 Zulqa'dah. Dari Jakarta menuju ke Jeddah langsung ke Madinah. Jadi Bapak Ibu yang memilih program Firdaus dan Raudhah dipersiapkan mungkin untuk cutinya atau waktunya mulai tanggal 6 Mei kita sudah berangkat. Kita berangkat dari Jakarta menuju Jeddah, Jeddah menuju Madinah. Kemudian di Madinah kita sampai dengan tanggal 11 Mei atau 5 Zulhijjah. Jadi di Madinah kita akan melaksanakan ibadah kebanyakan mandiri Bapak Ibu ya untuk beribadah di Masjid Nabawi. Tapi juga ada beberapa program yang akan kami siapkan seperti ziarah kota Madinah dan juga ada beberapa kajian yang akan kami siapkan di sana. Kemudian tanggal 5 Zulhijjah bertepatan 11 Mei kita pindah dari Madinah menuju ke apartemen transit tadi Al Bayrak tadi ya. Nah kemudian di sana tanggal 5 Zulhijjah kita di sana. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya kita isi dengan persiapan materi ibadah, bimbingan ibadah, kemudian manasik juga dan kajian-kajian. Kami berharap Bapak Ibu untuk benar-benar mengikuti bimbingan ibadah kami di sana karena kami tidak ingin ada keraguan ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadahnya. Contoh mungkin pas ngelempar, ini ngelempar doang nih maknanya apa. Nah pada saat itulah ustadz-ustadz kami akan menjelaskan dan akan terus membimbing Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 6 Zulhijjah juga kita masih di apartemen transit, 7 Zulhijjah. Nah tanggal 8 insya Allah programnya kita nanti mungkin untuk programnya dijelaskan pas itu Bu ya, sama Ustadznya Bu ya. Terkait beberapa program terkait tarwiyah atau tarwiyah, kemudian tanggal 9 tarwiyah masuk ke Mina tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian nanti 9 Zulhijjah juga kita sudah masuk dari Mina ke Arafah untuk ibadah wukuf di Arafah. Nah sore harinya, bukan sore, malam Isya itu dari Musdalifah dari Arafah kita bergerak ke Musdalifah. Kemudian kita melewati Musdalifah dan langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah Bapak Ibu. Jadi tanggal 10 pagi kita tawaf ifadah, langsung kembali ke hotel transit untuk beristirahat. Ganti bajunya dari ihram ke baju pakaian biasa. Kemudian sore harinya kita menuju kembali ke Mina untuk mabit di Mina. Nanti ada pilihan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin kembali tengah malamnya ke hotel transit atau tinggal di Mina
nanti boleh diinformasikan ke petugas kami. Nanti insya Allah kita jelaskan di Mabit ya Pak Betul. ya. Pada saat kita di pada saat pesona Mabit alam. semua jelaskan sejelas-jelasnya. Ya, oke. Baik, kemudian berikutnya tanggal 12 Zulhijjah kita masih di Mina sampai dengan 13 kita masih maaf 12 di Mina, pagi pulang ke hotel transit, 13 kita hotel transit untuk beristirahat, 14 bisa dikecilin Mas. Nah ini berikutnya tanggal 13 transit, nah 14 Zulhijjah kita pindah dari apartemen transit menuju ke hotel yang ada di Mekah. Tergantung programnya masing-masing, apakah itu di Firdaus, Maupun di Raudoh atau di Aden. Nah, tapi kalau ini kan Firdaus sama Raudoh nih Pak. Oh betul. Nah, kalau Aden nanti gimana Pak nih tentatif perjalanannya? Baik, ini mungkin sampai dengan tanggal 27 Mei Bapak Ibu akan kembali sampai di Jakarta ya. Tanggal 26 berangkat dari Mekah ke Jeddah, Jeddah ke Jakarta, insya Allah tiba di Jakarta itu tanggal 27 Mei. Baik, ini untuk Aden. Nah, untuk Aden sendiri Bapak Ibu, ini keberangkatannya terpisah. Untuk yang program Aden kita akan berangkat mulai tanggal 28 April Bapak Ibu ya. Untuk yang Aden 28 April kita berangkat, kita menggunakan penerbangan transit itu ini kebetulan saya buatkan mengacu kepada jadwalnya Qatar Airways dari Jakarta ke Doha, Doha menuju ke Madinah. Program kita diawali di Madinah Bapak Ibu. Kita akan tinggal di Madinah sampai dengan tanggal 2 Mei, kemudian dari Madinah kita pindah ke Mekah. Mekah ini langsung ke Hotel Mekah ya, bukan transit Bapak Ibu ya. Kemudian kita tinggal di Hotel Mekah, itu dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei. 10 Mei baru Bapak Ibu pindah ke apartemen transit yang tadi kami sampaikan. Baik, kemudian lanjut saya pindahkan. Nah dari apartemen transit itu berbarengan nanti di apartemen transit dengan yang program Firdaus dan Raudoh. Kegiatannya sama berbarengan sampai dengan tanggal 14 Zulhijjah atau 20 Mei. Nah yang tadi Firdaus dan Raudoh dari Hotel Transit pindah ke Hotel Mekah, Bapak Ibu yang memilih Aden pulang ke Jakarta tanggal 14-nya. Jadi sudah selesai programnya karena berangkatnya duluan, pulangnya juga duluan. Jadi insya Allah sampai dengan Jakarta itu tanggal 22 Mei sudah sampai Jakarta untuk yang Aden. Ya. Baik, oke boleh lanjut Pak Dian? Baik, nah silahkan mau bertanya terkait sebelum MCU Pak ya. Yang itu yang terkait etapa perjalanan ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada Bapak pertanyaan Bapak dan Ibu, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh dokter dari Brawijaya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, untuk lembar merah pink dan lembar birunya Bapak dan Ibu kan sudah cukup jelas ya, silahkan diisi termasuk tadi program-program yang akan dipilih disesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu, silahkan diisi. Nanti pada saat mengembalikan ke registrasi bisa memilih juga, di situ kan juga ada tanggal ya Bapak Ibu ya, tanggal untuk MCU. Jadi kita bukanya sampai Sabtu aja ya Pak Dian ya. Baik. Dari tanggal 24, 26, 27, 28, dan 29. Karena 29 itu Sabtu, cuman sampai setengah hari, jam 1, mungkin kuotanya juga tidak banyak. Silakan Bapak dan Ibu mengisi, kemudian nanti pada saat acara ini selesai dikembalikan kepada teman-teman di registrasi, kemudian memilih menu buka puasa untuk MCU-nya. Nanti silakan memilih menunya, nanti insya Allah akan disiapkan oleh pihak Brawijaya ya Pak ya. Ibu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh ada Bapak, boleh Silakan, silakan. Sebentar. Pak, maaf. Mengenai hotel, Iya Pak. ini kan ada ikhtilaf nih mengenai tanah haram. Pengalaman kami umroh dulu di akhir tahun, begitu keluar hotel, gak bisa lagi gerak. Tadi Ibu bilang 10 menit, kapan tuh Bu? Tengah malam kali Bu. Apalagi kalau musim haji. Iya Begitu betul Pak. gitu kita keluar, udah ditutup sama askar tuh. Nah maksud saya, kan hotel-hotel itu tadi ada beberapa yang memiliki musola. Iya Pak. Memang ikhtilaf Pak, bahwa tanah haram ya semua tanah haram sampai ke mikatnya itu. Betul. Seperti di masjid
Masjid Aisyah gitu. Aisyah. Nah, tadi ada beberapa yang di Aden itu saya nggak lihat tadi Pak, di masjid tersebut yang bintang, Bapak anggap itu bintang 3 ya. Ya. Itu seperti nggak ada musolanya ya Pak ya. Maksud saya, jangan-jangan kita telat berangkat Bu ke masjid. Oh, Walaupun 500 meter itu kan luar biasa Bu, Iya. kalau sudah musim haji. Iya. Bahkan Baik, Pak. pada salat di jalan, jangankan musim haji, musim umroh aja orang salat di jalan tuh. Iya. Nah maksud saya, apakah masjid itu ada musolanya? Ada. Iya. Ada Pak? Iya ada. Ada, Pak. Ihtilaf. Suhada ya? Iya, Suhada. iya, ihtilaf para ulama itu kan semua tanah haram itu Betul. kan nilainya tetap 100.000 Bu. Iya Pak. Jadi maksud saya menyampaikan ini jangan sampai karena kondisi fisik kita lelah, maksain ke Masjidil Haram, nanti tepar tuh bisa 2-3 hari. Iya Ya, Pak. kira-kira. Ada musolanya Pak di Ah, suatu itu. ada Pak. Iya. Kemudian minta tolong teman-teman yang dari Tazkiyah, kami diingatkan Pak, sejam 2 jam sebelumnya, ayo Pak kita ke masjid. Baik. Itu Jangan ada, Pak? sampai last minute atau injury time tuh, itu askar udah tutup tuh jalan kemana-mana Iya, tuh. iya. Iya, Nah Pak. maksud saya bertanya seperti itu sekedar mengingatkan saya. Baik, terima soalnya kasih, tadi Pak. nggak dibahas tuh tadi tuh. Iya. Terima kasih Pak. Bapak. Ya, Terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak nanti kami memang spill tipis-tipis ya Pak istilahnya ya sekarang ya. Karena masih di awal, nanti insya Allah di Mabit kita akan ini kupas tuntas ya Pak ya. Betul. Jadi untuk hotel yang Aden, emang kami menyampaikan itu memang itu apa adanya ya Pak. Terutama untuk kepada Bapak Ibu yang memilih Aden. Dan hotel ini kebetulan ini hotel pertama kali kami gunakan untuk haji. Karena di Tazkiyah kami mengenal bahwa the journey of a lifetime Pak ya. Bahwa belum tentu orang bisa ibadah haji 2-3 kali ya Pak. Jadi kami ingin menyelenggarakan ibadah haji Bapak dan Ibu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar. Sehingga semua pengorbanan yang Bapak Ibu berikan untuk keluarkan untuk ibadah haji ini tidak sia-sia. Jadi kalau tadi Bapak bilang harus ada yang mengingatkan, insya Allah nanti di setiap hotel yang ditempati oleh semua jamaah haji, kita ada posko ya Pak ya. Kita ada posko, di sana ada petugas kami yang nanti akan reminder mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk berangkat lebih awal, terutama untuk Hotel Aden ya Pak. Karena jaraknya dari haram lumayan ya Pak ya. Betul. Gitu, betul tadi Pak, kalau yang Suhada itu, Ajiat itu adalah jalan paling ramai ya Pak ya. Betul. Karena banyak Paling hotel di sekitar situ dan itu orang berjalan kaki menuju Masjidil Haram. Apalagi di musim-musim haji. Nah kalau misalnya Bapak Ibu yang kira-kira wah saya takutnya telat nih gak bisa lama-lama. Misalnya mohon maaf ya yang nahan buang air kecil atau gimana. Mungkin pilih paket yang di atasnya aja Pak gitu ya. Baik. Baik Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Ibu silakan. Oh sebentar di belakang dulu Ibu ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu saya mau bertanya bagaimana untuk jamaah yang insya Allah melakukan ibadah haji ini adalah ba'dal haji. Badal haji? Ya, kebenaran saya insya Allah itu memba'dalkan haji almarhum suami. Nah, Baik. apakah dalam etape-etape atau hal-hal yang dilakukan yang tadi disampaikan ada perbedaan dengan yang lainnya? Baik Ibu. Terima Baik. kasih Pak. Baik. Jadi mohon biar jelas Ibu membadalkan suami Ibu. Iya. Almarhum. Ibu sudah pernah berhaji? Alhamdulillah sudah Oh, Pak. alhamdulillah. Kalau sudah pernah berhaji boleh ya Betul. membadalkan Kalau ya sudah Pak ya. pernah berhaji boleh dan yang dibadalkan adalah yang sudah wafat Ibu ya. Ya. Iya, kebenaran memang sebelum saya mendaftarkan Tazkiyah itu saya bertanya dulu ke marketing Tazkiyah Ya. itu Ibu Ria. Oh baik. Jadi bagaimana kalau membadalkan haji apakah ini berlaku di Tazkiyah? Karena itu penting buat saya. Ya. Begitu sih Pak. Ya Ibu terima kasih pertanyaan Terima Ibu. kasih, Jadi Pak. Assalamualaikum Ibu ingin warahmatullahi membadalkan almarhum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin membadalkan suami Ibu yang sudah wafat Ibu ya. Dan Ibu sudah pernah berhaji. Boleh Ibu. Dan semua rangkaian ibadahnya sama seperti yang lain. Sama seperti Ibu berhaji sebelumnya. Dan haji sekarang pun dilakukan dengan etapa yang sama juga Ibu. Jadi semua rangkaiannya sama persis. Cuma niatnya Ya. nanti ya Cuma Pak. niatnya nanti yang berbeda adalah untuk membadalkan. Pahalanya dapat 2 Bu, pahala buat Ibu berhaji dan
insya Allah yang dibadalkan juga mendapatkan pahala berhaji. Nanti Gitu, insya ya. Allah ya, insya Allah Bu, karena kondisi seperti itu nanti akan ada ustadz yang mendampingi, nanti Ya. akan mengingatkan Ibu pada saat Ibu berniat untuk almarhum. Ya Bu ya? Ya, Oke. Baik Ibu Bapak, Baik. terima kasih. terima kasih. Ibu yang di depan, maaf Mas Ilham di depan. Bapak-bapak yang mungkin ngantuk, nanti boleh setelah kegiatan ini kita ada sediakan kopi, boleh Pak, Silakan, nanti Ibu. ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel karena saya kan dulu pernah batal berangkat furoda tahun 2022. Iya. Nah itu uangnya kan dikembalikan secara cash. Iya Ibu. Nah kemarin sempat kefalas tapi saya belum cek sih ya. Jadi itu tidak saya tabung, jadi saya pegang. Nah kemarin kefalas katanya ada kode dolar yang harus itu. Nah serinya itu, Bu ya? Serinya itu yang sekarang harusnya apa ya gitu. Dan itu sebenarnya uangnya kan dari Tazkiyah, Tazkiyah. saya takutnya Iya, iya. nggak bisa gitu. Gimana Baik. ya? Baik Ibu, itu memang ada beberapa seri yang saya tahu tuh seri L ya. Yang L itu sudah bukan tidak berlaku tapi nilainya turun. Saya juga entah nggak tahu kenapa di Indonesia ada beda seri nilainya turun gitu kan. Sementara di luar mah terima-terima aja, duit lecak aja diterima gitu Bu ya. Iya. Nah, mulai tahun 2024 Ibu itu ada yang seri L itu nilainya turun. Jadi tapi kalau ke bank itu justru malah ditolak. Right. Jadi, Jadi kalau kita store uang dengan seri L itu ditolak di bank Bu. Tapi ke money changer diterima tapi harganya turun. Mungkin Gitu, Ibu. gini, Ibu bisa bawa cashnya aja dulu ke kantor Ya, ke Tazkiyah, kami aja, Bu, bawa cashnya Biar kami, nanti ya. dicek sama finance-nya kami iya, ya Bu. karena uangnya masih utuh, maksudnya kita nggak apa-apa. Ya, monggo Baik. Bu silakan. Dibawa ke Nanti kami aja Bu uangnya bawa Bu. ke kita aja Bu, biar nanti Iya. diperiksa sama finance-nya kita ya Iya, Bu ya. terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, nanti Bapak Ibu makasih Ibu informasinya. Jadi tips buat Bapak Ibu yang nerima uang dari money changer atau dari bank, begitu ada seri L itu lebih baik dikembaliin aja. Karena begitu Bapak Ibu store kembali ke bank itu ditolak sama mereka. Dan kalau nuker ke money changer itu akan berbeda nilainya. Lumayan itu Pak sampai 200 poin loh Pak bedanya itu. Kalau Bapak sekarang 18.200 itu diterima hanya dengan 18.000 aja seri L itu. Iya. Makasih Ibu. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan sesi dari Dokter aja dulu. dokter. Iya, Ada pertanyaan dari Zoom? dari Zoom ya. Ada pertanyaan? Boleh ditulis aja. Dan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan mengenai fikih ibadah, Bapak Ibu ya, itu bisa kontak langsung dengan asatidz kami. Dan kebetulan tadi sudah ada Ustadz Unang Fauzi, beliau adalah pembimbing ibadah haji kami juga. Boleh bertanya ke beliau langsung terkait fikih ibadah apabila ada sesuatu mungkin meskipun nanti kita ada manasik mabit, tapi kalau tiba-tiba mungkin di benak pikiran Bapak Ibu ingin bertanya terkait fikih haji, boleh bertanya ke Ustadz Unang. Boleh mungkin Ustadz nomor teleponnya berapa Ustadz? Nanti boleh diketikin ya. Sekarang ada pertanyaan dulu dari Zoom Pak Dian. Untuk Baik. jadwal MCU apa bisa disesuaikan karena kami dari Jambi Pak. Baik, sesungguhnya yang disesuaikan adalah tempat pengambilan sampelnya mungkin Ibu ya. Ya. Kalau waktu mungkin sama ya, mungkin di Waktunya tetap Jakarta, di mana sama. di Jambi juga mungkin sama aja ya waktunya ya. Tapi untuk tempatnya saja mungkin yang disesuaikan dengan lab yang nanti bekerjasama dengan Tazkiyah. Ya, mungkin nanti kita akan informasikan untuk jamaah-jamaah di daerah karena ada beberapa jamaah di Lampung, Palembang, Jambi, kemudian ada Padang juga Pak yang sekarang tergabung di Zoom. Betul. Mereka mungkin kita bisa informasikan kepada Bapak dan Ibu tentang lab-lab mana saja yang mungkin kami kerjasama dan bisa dijadikan tempat untuk melakukan MCU ya Pak Betul. ya. Bapak Ibu untuk waktunya sama saja Bu ya, mulai tanggal 24 nanti sampai dengan tanggal 27 untuk di Jakarta atau di Palembang ataupun di daerah luar dari Jakarta. Terkait waktunya sama, tapi untuk di mananya tempatnya kami akan informasikan segera karena kebetulan untuk Brawijaya yang kerjasama hanya yang ada di Duren 3. Duren 3,
Tapi untuk berikutnya di luar kota kami akan sampaikan segera. Nanti akan disampaikan oleh marketing-marketing kami. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu yang ada di luar kota, terutama di daerah-daerah yang tadi di Sumatera, kita akan mengirimkan juga surat pengantar untuk Betul. MCU ya. Nanti Ya. kita kirimkan dalam bentuk soft file. Ya. Baik, Nah. mungkin Mas Adit silakan. Bu Dokter siap-siap. Ya, baik. Bapak dan Ibu. Hah? Oh, minta dipanggil. Boleh. Baik. Bapak dan Ibu, mungkin sesi kita terkait dengan penjelasan terkait persiapan dan produk yang ditawarkan Tazkiyah mungkin sudah berakhir. Kita lanjut kepada persiapan tip and tricks bagaimana menghadapi MCU supaya lulus ujian. Ini apa ya, kata Pak Ferial tadi lulus ujian ya Pak ya. Gitu. Kira-kira di IPK berapa ya Pak bisa lulus ya Pak? Gitu. Maka Pak, silakan Bu Dokter, silakan Bu. Silakan Bu. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan dokter siapa Dok? Saya dengan Dokter Putri Nurhayati, biasa dipanggil Dokter Putri. Dokter Putri dari? Saya dari Rumah Sakit Brawijaya Duren 3. Oke, baik Dok. Tadi sebenarnya udah banyak pertanyaan nih terkait dengan MCU, terkait dengan passing grade-nya tuh berapa sih gitu ya Pak ya, passing grade-nya berapa. Tapi berhubung kami berdua tidak berkompeten Bu, menjawabnya takut salah juga kan. Takutnya Bapak kecewa nih, tapi Bapak ngerasanya hitungannya udah oke. Jadi kita serahkan ke dokter nih Dok, kira-kira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu jamaah. Masih on nggak nih? Perlu ice breaking dulu atau enggak? Oke. Tanya lagi, salam lagi Dok, biar Oke. sekenceng apa, sekuat apa jawabnya kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedengeran suara ibu-ibu doang nih. Iya, karena jam rawan Dok. Oh jam rawan. Ini jam rawan, kalau jam segini kayaknya jam rawan. Biasanya gitu. rawan tuh malah ibu-ibu. Ini bapak-bapaknya enggak ya? Boleh dengar Bapak-bapak. suara bapak-bapaknya enggak nih kira-kira? Iya. Kayaknya harus ditanya Pak Dian nih kayak, Pak coba ucap salam Baik, dulu Pak. Bapak wakili saya yang kencang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu on fire Bapak. Kayaknya Berarti emang. tandanya sudah kenyang Pak, alhamdulillah. Sudah kenyang belum ngopi. Oh iya. Oke, baik mungkin saya sedikit menjawab pertanyaan Bapak mungkin yang di depan tadi, mohon maaf. Jadi sebenarnya Pak dari 14 indikator yang tadi Bapak tanyakan, kan ada beberapa item ya Pak di pemeriksaan tersebut. Pertama itu pemeriksaan dokter. Jadi pemeriksaan dokter itu nanti berjenjang. Pertama dari dokter umum. Nanti kalau ke dokter spesialis itu biasanya kalau ditemukan pemeriksaan-pemeriksaan yang abnormal atau keluar dari batas normal atau range-nya tadi tuh kalau nilai IPK gitu ya. Nah kemudian yang kedua ada pemeriksaan laboratorium. Nah laboratoriumnya itu dia terdiri dari pemeriksaan darah rutin. Darah rutin itu kita akan ngelihat HB. Ini darahnya cukup atau enggak atau disebutnya anemia. Bukan tekanan darah dianggap anemia ya Bu. Wah saya tensinya 90 per berapa, saya anemia, salah. Jadi anemia dilihatnya dari HB-nya tadi. Nilai normalnya dia ada rentang khusus. Jadi yang dilihat dari darah lengkap itu tadi adalah yang pertama HB-nya. Ada kecenderungan anemia atau tidak. Yang kedua angka infeksinya dilihat. Infeksinya meningkat atau tidak. Nanti kita lihat indikator infeksinya, infeksi ke arah bakteri atau ke arah virus. Kalau virus itu biasanya lebih cepat sembuh, self-limiting self-limiting disease. Jadi dia sembuh dengan sendirinya lebih cepat dibandingkan dengan yang bacterial infection. Nah kalau yang bakterial tadi ada indikatornya di labnya itu. Nah nanti dikorelasikan lagi dengan hasil pemeriksaan lain. Salah satunya yang ada di 14 item itu adalah pertama BTA. Ada yang sudah pernah pemeriksaan BTA? Belum? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah nanti. Belum ya, belum tahu. Jadi BTA itu pemeriksaan dahak untuk menilai apakah ada penularan tuberkulosis. Ada yang pernah dengar tuberkulosis? TBC.
paru-paru basah kalau orang dengar ya. Jadi TBC ini masih menjadi momok di Indonesia nih, masih banyak case tersebut. Jadi kita akan mengkorelasikan Pak antara pemeriksaan satu dengan yang lainnya untuk menilai apakah tubuh kita ini sedang dalam infeksi akut atau tidak, pertama. Yang kedua, tubuh kita ini ada penyakit komorbid tambahan enggak yang dia sifatnya kronik. Contoh, kalau masih muda banget di umur 60-an, biasanya ada penyerta tuh, masih muda ya, saya ngomongnya bukan udah tua loh. Ya, ada hipertensi, ada kolesterolnya naik, suka makan gorengan, ada juga DM, diabetes mellitus, penyakit gula, atau ada yang pernah riwayat stroke misal, ada yang pasang ring dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita nilai dari pemeriksaan tersebut. Gitu ya. Borderline-nya kita tidak bisa melihat dari satu sisi pemeriksaan saja. Karena kita akan mengkorelasikan berdasarkan temuan dokter umum nih waktu meriksa. Ketemunya apa nih? Didengerin di paru-parunya, didengerin jantungnya, dilihat matanya, dilihat hidung, telinganya. Ada korelasi nggak nanti ke pemeriksaan lab dan pemeriksaan BTA, EKG, rekam jantung sama ronsen paru-parunya. Itu nanti akan dilihat korelasinya. Nah, nanti setelah itu baru kita rangkum kondisi saat ini apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nanti nyambung nih Pak ke pertanyaan, MCU-nya lama banget ya, baru sekarang padahal nanti masih lama hajinya. Itulah pentingnya kita menjaga kesehatan, kita mencegah dulu nih sebelum terjadi sakit. Kita harus tahu dulu gimana kondisi tubuh kita sebelum nanti berangkat haji. Tadi sudah disampaikan sama Bapak sama Ibu bahwa proses haji itu bukan proses yang mudah ya Pak, seperti umroh. Jadi kita harus sangat memastikan kondisi tubuh kita. Dan MCU hari ini itu pasti akan berbeda dengan MCU 1 bulan bahkan seminggu kemudian pun bisa berubah. Kenapa? Karena proses penularan infeksi itu ada masa inkubasi dan itu cepat pada beberapa infeksi. Kenapa dari Dinas Kesehatan dan Kemenkes dari Indonesia maupun Saudi Arabia itu sangat concern terhadap kesehatan? Karena kita menghindari ada terjadi penularan infeksi yang sifatnya beresiko menjadi endemi atau sampai pandemi seperti COVID-19. Nah, itulah mengapa MCU salah satunya ada vaksin yang diwajibkan. Apa Bapak Ibu? Wih, dapat voucher dari saya nanti. Nanti dicatat namanya ya Bu. Boleh dicatat namanya. Apalagi vaksin yang wajib Bu? Ada yang tahu selain meningitis? COVID mah udah yang lalu, jangan lagi Polio ya. tadi ada yang bilang Siapa yang sebut polio tadi? Nah, coba dicatat itu, coba teman-teman Nanti petugas. boleh dicatat ya, Iya. dapat hadiah dari Iya. saya pokoknya. Voucher buka puasa Hadiahnya itu. berangkat haji ya Bu. Enggak, saya menepati janji kok. Nanti saya kasih hadiah vouchernya. Oke, ada yang nggak kalah pentingnya Ilham, tolong. vaksin yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi vaksin yang perlu diketahui adalah vaksin influenza dan pneumonia. Ini saya bukan jualan ya. Jadi balik, ini adalah murni karena medis. Kenapa? Datanya dari tahun 2026 ternyata hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan, angka penyakit tertinggi dari infeksi yang menular itu adalah batuk pilek ya. Kalau kita batuk pilek, infeksi saluran pernafasan atas maupun bawah. Bawah tuh yang di bagian paru-paru, atas tuh di bagian atas. Jadi masuk ke hidung, tenggorokan, kemudian ada batuk dan lain-lain bisa sampai ke paru-paru yang namanya penyakit pneumonia atau TBC. TBC sudah pasti kita divaksin dulu ya waktu kecil. Nah, tambahannya adalah vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Itu harapan dari kami dari tenaga medis supaya tidak terjadi infeksi tersebut. Karena ketika sudah terjadi infeksi tersebut bisa menurunkan imunitas tubuh dan bisa menyerang penyakit yang lain. Nah, gimana caranya ngebantu si tubuh ini supaya tidak gampang terserang influenza atau pneumonia dan lain-lainnya itu. Jadi tips and triknya adalah yang pertama pastikan, ini juga untuk MCU ya Bu, nanti waktu MCU ini juga penting. Tidur atau istirahat
minimal 7-8 jam sebelumnya. Jangan begadang. Upayakan jangan minum kopi malam-malam Bapak. Jangan nonton bola atau jangan main badminton dulu. Atau ibu-ibu jangan kepikiran besok mau tensi saya berapa ya. Aduh Malah deg-degan. stres ya dok ya. Iya, atau yang lebih lucu besok pakai baju apa ya. Gitu. Ya. Jadi upayakan serileks mungkin dari malam. Gak usah dipikirin besok mau MCU, mau diambil darah dan lain-lain. Kalau takut diambil darah, bilang. Saya takut dok sama jarumnya, kita ganti yang kecil. Ya, jadi jangan terlalu stres. Tidur, matikan lampu, usahakan tenang. Jangan bergadang, hindari minum minuman yang berwarna. Kopi, soda, ya. Terus kayak, kenapa Pak? Teh ya. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Dapat hadiah lagi loh dari saya. Dapat hadiah lagi nih. Pipis yang berwarna. Kalau Bapak nggak dapat hadiah ya Pak ya. Jadi kenapa Bu? Meningkatkan anxiety, kecemasan. Ya, salah satunya kopi atau teh itu bisa meningkatkan kecemasan. Ada yang berdebar-debar atau dia jadinya susah tidur. Itu juga bisa menyebabkan. Dan bisa aja karena kita sering mengkonsumsi yang berwarna akan mempengaruhi hasil urinnya. Ya, jadi indikator urinnya itu bagus atau enggak dari warna kencing di rumah kita bisa lihat. Oh nih udah pede nih pasti, wah bagus nih nilainya besok pasti gitu ya. Upayakan minum air putihnya minimal 1,5 liter per hari. Jadi 2-3 hari sebelumnya tuh lebih perbanyak minum air putih. Makan makanannya pun juga begitu Bu. Tiap hari Bapak jangan disiapinnya gorengan. Ya, ini bukan tugas Bapak, ini tugas Ibu. Ya, jadi hindari makan makanan yang berlemak, ya, berminyak. Upayakan sih makan makanan yang rebus-rebusan, itu lebih baik. Atau yang proteinnya tinggi. Ya, lalu yang terakhir lakukan atau biasakan untuk olahraga ringan, jalan pagi, ya, jalan santai, tapi tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Jadi tidak mempengaruhi kinerja tubuh terlalu banyak pada saat MCU atau nanti pada saat pelaksanaan haji. Mungkin kurang lebih itu Bu, nanti sambil berjalan lagi. Iya boleh. Di summary dulu ya dok ya, summary. Berarti tadi usahakan sebelum MCU mungkin beberapa hari sebelumnya ya minum air putih ya Pak ya, tidak minum yang berwarna. Kemudian cukup tidur, cukup istirahat. Jangan banyak pikiran ya Bu ya. Terutama ibu-ibu ya Bu. Terutama ibu-ibu. Terus pakai bajunya gimana dok, terutama ibu-ibu nih? Pakai bajunya kalau bisa diupayakan yang nyaman dan mudah diakses ya. Terutama pada saat diperiksa oleh dokter, diambil darah. Dan waktu ronsen, biasanya kalau ronsen itu kan memang ada pakaian dalamnya yang dilepas. Kalau misalnya ibu tidak nyaman, gunakan bra sport atau yang tidak berkawat sehingga tidak mengganggu pemeriksaan. Gitu, misalnya nggak nyaman. Pakai kalung boleh nggak? Tidak boleh ya. Jadi pakai kalung itu nggak boleh ya, karena kita ada pemeriksaan toraknya dok ya. Betul. Gitu. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Oh iya silahkan Ibu boleh Mas, siapa yang bisa bantu mic-nya Mas Ilham? Sebentar ya Ibu, sebentar. Sebentar Ibu, sabar sayang Ibu. Ya. Makasih Bu. Mau tanya aja pemeriksaan lab. Rumah saya kan di Slipi. Itu pemeriksaan labnya kan di Pancoran. Apakah boleh saya dekat rumah aja di Kebayoran Lama? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Pak Dian itu yang harus jawab. Jadi saya jawab aja Bu ya. Jadi saat ini kami itu masih satu kerjasamanya dengan Brawijaya di Pancoran gitu Ibu. Iya Ibu, dikumpulkan di sana semua Ibu ya. Makasih Ya. Ibu. Karena mungkin ada terkait juga dengan data hasil MCU-nya Bu, hasil labnya harus di-entry ke sistem yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan terkait dengan Siskohates ya Bu ya. Jadi pertimbangannya itu, jadi nggak bisa di sembarang lab Bu karena harus laboratorium yang ditunjuk ya Bu ya. Oke. Paham ya Bu, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Ya Ibu, boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi bertanya kepada dokter. Gini dok, saya ini kontrol rutin untuk kolesterol. Saat ini kan memang udah lumayan lama ya, 2 bulan saya tidak kontrol. Nah untuk MCU ini triknya gimana nih dok? Apakah saya cek dulu misalnya di kayak Guardian atau semacamnya gitu untuk kontrol kolesterol totalnya, atau langsung ke MCU ke RSI Brawijaya untuk mengantisipasi hasil kolesterol yang mungkin akan tinggi atau gimana, karena kan saya udah bisa ukur nih kolesterol akan ada rasanya tuh gimana gitu kan. Nah atau langsung ke RSI Brawijaya terus nanti hasilnya tinggi, terus nanti akan ada diberi obat atau gimana, terus nanti MCU lagi untuk memenuhi kuota pemenuhan pendaftaran hajinya. Itu aja sih dok dari saya pertanyaannya. Ngehacknya Terima gimana kasih. dok? Baik. Kolesterol itu agak menantang ya Bu. Karena akan relate dengan kebiasaan kita sehari-hari nih, pola makan. Mau kita diberikan terapi bagaimanapun banyaknya ya, misalnya ada 2 jenis terapi dan lain-lain. Kalau tidak diimbangi dengan pola hidup, kebiasaan harian itu juga nggak akan berkurang. Karena si lemak di dalam tubuh itu dia bisa bekerja secara optimal kalau ada korelasi terhadap terapi yang diberikan dengan eksekusi di lapangan nih pada saat ibu mengkonsumsi sesuatu ke dalam tubuh. Pertanyaannya saya, pemeriksaan labnya ibu dari yang pertama dengan yang kedua setelah mengkonsumsi obat, apakah ada penurunan yang signifikan? Karena biasanya kan dari dokter akan dikasih obat ya, Ya. lumayan signifikan sih dok. Oke. Biasanya. Untuk nilai maksudnya dari nilai normal itu naik berapa kali lipat atau cuman naik sedikit dari hasil akhir? Lupa ya? Kalau nggak salah untuk kolesterol total itu normalnya mal 200. Agak lupa sih. Agak dok, lupa ya. Cuma kalaupun di dekat 200, 190-an lah gitu. Kalau misalnya let's say tadinya 259 gitu kan. Saya kalau nggak salah ingat 259 gitu, terus nanti biasa dikasih obat, terus kalau memang, terus sayanya juga jaga makanan, terus tidur juga lebih cepat. Biasanya memang lumayan lah turunnya sekitar bisa 100, kalau misalnya benar-benar jaga, kontrol semuanya bisa di angka 159. Oke. Gitu. Cuma kalau setengah hati paling masih 190. Oke. Paling kalau saran atau rekomendasi dari saya Bu, kalau ibu punya alat stick kolesterol di rumah yang secara mandiri. Oke, kalau ibu ada, ibu bisa coba dulu untuk cek kolesterolnya di rumah. Pernah melakukan atau tidak? Belum ya? Sejujurnya belum sih dok, kalau oke. sendiri biasanya langsung. Langsung ya, oke. Jadi poin pertama, kalau misalnya ibu bisa memastikan dari terakhir kontrol sampai dengan saat ini ibu mengkonsumsi obat kolesterolnya secara rutin tanpa putus, terus makannya juga dijaga, harusnya nilainya di bawah 200. Itu dulu yang harus dipastikan. Yang kedua, untuk memastikan lagi boleh pemeriksaan kolesterol dalam bentuk yang stick secara mandiri. Yang tidak dari darah ya. Untuk berjaga aja, itu tips dari saya sebelum nanti MCU secara real di rumah sakit. Nanti kalau misalnya dari situ ibu akan terlihat. Jadi kita kalau yang di stick diambil di sini itu kolesterol total Bu yang diambil. Walaupun memang tidak sevalid yang diambil darah secara keseluruhan ya. Tapi setidaknya kita punya gambaran berapa sih nilai kolesterol totalnya ibu gitu. Kalau untuk nilai kolesterol yang lainnya aja bagus, harusnya nanti itu bisa membantu gitu. Kalau ibu tidak ada komorbid lain selain kolesterol,
setahu saya itu harusnya aman Bu. Gitu. Kalau misalnya nih, oh ternyata kolesterolnya naik sedikit, tapi Ibu pemeriksaan lainnya masih bagus, misalnya tidak ada hipertensi, tidak ada gula, tidak ada penyakit menular yang beresiko endemi atau pandemi, itu masih ditoleransi setahu saya. Gitu, tapi kita tetap berjaga Masih ya lolos Pak ya. ya. Insya Allah masih lolos. Gitu. Tadi nih Pak Ferial yang nanya tadi Pak, gimana Pak kira-kira Bapak udah bisa memprediksi Bapak lolos atau nggak lolos Pak? Lolos. Insya Allah Lolos ya saya. Pak ya, Insya Allah. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain mungkin ke dokter, mumpung dokter ada, tadi dokter udah nyampaikan berapa tips and triknya ya. Dan ternyata dok, ada gunanya ya, ada manfaatnya ya, jaraknya masih jauh ya dok ya, minimal kita bisa jaga misalnya pola lifestyle-nya nih ya, pola hidupnya, pola makannya, olahraga yang tadinya nggak olahraga, terus mulai olahraga. Mudah-mudahan bisa buat ibu-ibu yang seperti saya, mungkin ada kelebihan seperti saya, boleh siapa tahu bisa turun berat badan ya Bu, gitu. Dok, ada beberapa jamaah yang suka ngitung dok, jarak jalan kaki ini dok ya. Jadi sehari itu berapa kilo ya, ada yang pakai Strava gitu ya. Itu sampai ada yang bolak-balik Bu ya, dari Mina Arafah terus Mina letar jumroh balik ke tenda itu sampai 7-8 kilo dok. Muter gitu ya, dia yang muter. Nah buat, kalau saya makan atlet dok ya, atlet buncit. Sombong. Atlet si buncit, enggak. Nah kalau saya yang kayak saya males nih dok ya, kan suka kaget tuh dok. Wah ngos-ngosan gitu. Nah kira-kira nih tips buat Bapak Ibu, kira-kira apa sih exercise yang biasanya mulai dari sekarang nih pelan-pelan supaya kesana tuh gak kaget. Karena buat yang gak pernah jalan tiba-tiba sehari 7 kilo, 8 kilo kan kaget dok. Nah itu dok, kira-kira apa dok? Ya oke. Itu hal biasa tapi terasa berat ya ketika dilakukan ya Bapak Ibu gitu. Jadi kita harus tahu dulu, kenali kondisi diri. Biasanya yang paling sering dikeluhkan oleh usia 50 tahun ke atas lutut. Betul? Ya. Jadi karena kita punya keterbatasan di lutut tadi, harus semakin sering dilatih. Tapi dilatihnya dengan coba di rumah istilahnya muter-muter di rumah dulu. Oh di rumah aman, coba mulai keluar. Kalau ada cucu itu biasanya lebih menyenangkan Pak. Jadi cucu kan akan lebih senang diajak jalan-jalan ya, tapi tetap harus ada pendampingan cucunya. Nanti jangan digendong sama neneknya atau kakeknya. Ajak cucu. Jadi exercise itu dilakukan sesuai dengan apa yang kehidupan sehari-hari biasanya. Kita mulainya dari situ. Jadi jangan mindsetnya, oh ini buat haji, jangan itu dulu. Jadi kita membiasakan diri kita dulu nih untuk exercise harian dalam bentuk latihan jalan. Jalan aja dulu. Jalannya nanti 1000 langkah. Nih tingkatin lagi nih, oh sehari 1000 dulu. Atau kalau berat 500, 1000 langkah. Naik lagi. Besok ditargetin Bu. Misalnya berat dok harian suruh 500 langkah, capek gitu ya. Berapa target yang ibu mau capai? Mumpung masih tahun depan. Oh seminggu ini saya 500 langkah dulu ya dok. Monggo jalan, tapi juga harus tetap diperhatikan dengan kaki, jaga kalau nggak pakai deker, ya untuk bapak atau ibu yang punya kendala di kaki pakai deker, atau konsultasi ke dokter ortopedi, dokter tulang atau saraf untuk memastikan bahwa kakinya aman. Ya, kalau misalnya sudah dengan jalan santai, nanti baru bisa latihan di treadmill misal. Treadmill lebih ada indikatornya nih. Treadmill terlihat oh 2 kilo, 3 kilo kalau ada. Kalau nggak ada jangan ngoyo ya Bu, harus punya treadmill di rumah ya Pak. Yang penting adalah jalan santai. Karena nanti kan pada saat haji kita nggak dulu-duluan ya. Tidak dulu-duluan kan. Ditungguin. Iya ditungguin. Ada tim sweepernya nanti. Tapi prinsipnya adalah kemampuan diri kita, seberapa jauh kita bisa berjalan. Nah itu harus dimulai dari sekarang Pak. Yeah. 500 langkah di rumah aja keliling gitu ya. Terus baru keluar rumah ajak cucu. Dan dilakukan sebaiknya di pagi hari. Jadi pagi lebih hari, bagus. Iya pagi hari bangun tidur ya. Bangun tidur upayakan minum air putih dulu. Terus habis itu bersiap exercise. Jangan lupa Bapak Ibu exercise itu penting. Tahu exercise bagaimana?
Tahu ya, jadi jangan langsung pakai sepatu semangat-semangat langsung jalan. Waduh, nanti takutnya tiba-tiba boyoan. Ya, jadi exercise dulu, stretching ringan, tangan ya diangkat 4x4, kaki juga stretching baru nanti jalan. Itu harus dilakukan rutin, lebih bagus setiap hari. Kalau tidak setiap hari boleh seminggu 2 kali. Gitu. Jadi cari sesuatu yang membuat ibu itu semangat untuk jalan. Kalau misalnya tujuannya haji itu udah menjadi poin semangat, ya sudah buat haji gitu. Tapi kalau enggak pancing pakai cucu biasanya. Kalau sama cucu tuh biasanya kakek sama nenek lebih sayang, semangat. Ayo cu jalan gitu. Ya jadi exercise yang dilakukan dari kebiasaan sehari-hari gitu sih Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi silakan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dok, warahmatullahi. saya mau nanya terkait dengan pemeriksaan MCU. Saya 14 tahun yang lalu sudah pasang ring, jadi ada obat rutin yang memang sehari-hari harus saya konsumsi. Ya baik pagi maupun malam hari. Nah, apakah pada saat nanti menjelang MCU, ada obat tertentu yang mungkin saya nggak perlu konsumsi dulu, karena takut hasil nanti mempengaruhi hasil daripada lab, atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kalau untuk obat rutin itu tidak mempengaruhi Pak, kecuali memang Bapak melakukan pemeriksaan kontras, yang berhubungan dengan kontras. Insya Allah kalau untuk pemeriksaan yang 14 item itu insya Allah tidak mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi insya Allah aman. Berarti di pagi hari pun sebelum ke lab, atau saya stop aja dulu sementara? Kalau untuk pagi hari nggak apa-apa Pak, boleh diminum. Nanti minumnya yang penting pakai air putih. Oke, Gitu, baik. ya. Terima kasih Dok. Ya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain ke dokter atau cukup? Sudah cukup? Cukup ya. Tadi boleh tunjuk tangan Bu yang bilang meningitis sama polio tadi Bu. Ibu Bu tadi. Ira. Oh ya ada 2 ya. Boleh dibantu Mas Langgeng. Tadi namanya tadi kayaknya tadi Mbak Mas Ilham salah deh. Ibu yang meningitis sama polio. Dibantu nomor teleponnya. Ya, Bu Ibu, Ira sama Ibu siapa tadi maaf? Dan di yang depan Bu Ima, bukan. Bu Ira, Bu Prima bertiga sama ya. Bu itu, Bu yang di belakang. Langgeng yang di belakang Geng. Ibu yang di belakang. Oke ya itu juga ya. Baik dokter kayaknya pertanyaannya cukup. Tadi dokter udah kasih tip and trick. Ibu-ibu jangan lupa ya, jangan khawatir soal pakai baju apa pada saat MCU ya Bu ya. Yang penting happy, tenang, niatkan Allah mudahkan semua urusan ibu ketika kita mempersiapkan keberangkatan haji ya Bu. Bapak-bapak usahakan, bapak-bapak terutama yang ngerokok sama ngopi nih Dok. Yang ngerokok mungkin rokoknya mulai dikurangin ya Pak. Kemudian yang ngopi usahakan 3 hari sebelumnya minum yang putih-putih dulu, air putih dulu, enggak minum yang berwarna. Supaya kita bisa melewati passing grade-nya ya Pak. Seperti Pak Ferial bilang nanti bisa lulus ya Pak. Gitu, oke. Baik, dokter terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Dok? Mungkin terakhir untuk tadi saya reminder terkait merokok ya. Jadi untuk bapak-bapak yang merokok pasti nanti pada saat haji itu jadi part of yang sangat berat menurut saya. Karena pada saat haji pasti tidak merokok ya. Dan itu akan menjadi beban berat untuk paru-paru pada saat berjalan. Itu akan beda dengan paru-paru normal yang tidak merokok. Jadi lakukan exercise lebih banyak, jalan, kurangi rokok. Saya nggak bilang stop rokok karena susah. Ya itu pasti Saya susah. ngurangi Dok, ngurangi beli. Nah, ngurangin beli, tambah masukan jadinya kan. Buat ibu-ibu maksudnya ya Pak. Jadi harapan saya adalah saya tidak minta untuk stop merokok, tapi kurangi rokok karena itu akan berpengaruh pada saat bapak nanti di haji. Di sana kan pasti tidak merokok dan itu akan mempengaruhi kerja si paru. Terbiasa menghisap ya, istilahnya menghisap, parunya itu bekerja. Itu hati-hati karena bisa aja nanti terjadi sesak tiba-tiba pada area paru-paru Bapak. Itu aja sih saran saya, mulai dikurangi. Ya. Mendengkur itu maksudnya Pak ya. Saran
untuk Bapak atau saran yang Yang mendengur? mendengar. Saran untuk yang mendengar atau yang mendengkur, Pak? Ya, ya kalau mendengkur itu banyak penyebabnya Pak. Pertama, mungkin dia punya amandel yang ukurannya sudah sangat besar. Nah itu harus nanti dipastikan. Karena kalau memang sudah sangat besar, dia resiko infeksi saluran pernafasan atasnya itu lebih tinggi. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, dia obesitas. Nah obesitas ini juga akan menjadi concern. Kenapa? Kalau jalan jauh udah ngos-ngosan. Makanya harus banyak exercise. Ya harus dimaklumin Pak. Cuman untuk yang pendengar sih maklum ya, harus maklum. Bagi yang menderita itu harus konsul ke THT, saran saya. Karena apakah ada kemungkinan tertutupnya jalan pernafasan pada saat nanti proses haji atau tidak gitu. Itu aja sih Pak. Iya, Pak nanti dapat irbat di pesawat, jangan dibuang Pak ya. Dibawa aja. Ya, Kak, buat bapak-bapak yang nggak bisa tidur ya kalau dengar dengkuran ya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain karena ini sesi terakhir kita tadi dokter udah kasih berapa tip and tricksnya ya untuk menghadapi MCU. Kenapa sih dok MCU ini kayak penting banget karena dimulai menjadi persyaratan untuk pelunasan tahap kedua. Betul. Ya Pak ya. Dan katanya kalau nggak lulus, kayaknya katanya kalau nggak lulus itu nggak bisa untuk melakukan pelunasan. Makanya nih Bapak Ibu tuh rada deg-degan, tapi dibawa enjoy aja ya dok ya. Bawa enjoy, pokoknya nikmatin aja. Ya, kalau di Tazkiyah kita nyebutnya dilakoni bae ya, dilakoni bae, dijalanin aja Bapak Ibu nggak usah stres, nggak usah khawatir, insya Allah semuanya Allah mudahkan untuk kita. Amin. Dan ini materi kita, ini adalah materi terakhir. Terima kasih kepada Dokter Putri Makasih, Dr. udah Putri. hadir. Padahal baru kemarin ya Pak, kita minta kehadiran Langsung beliau ditodong. luar biasa banget. Supportnya sama Tazkiyah, makasih dok. Gitu, dan karena Bapak dan Ibu butuh tip and tricks juga karena kalau cuman buat MCU biasa nggak apa-apa ya dok. Tapi ini MCU-nya menentukan nih dok, Istitoah. menentukan penantian sekian tahun ya. Mudah-mudahan perjalanan persiapan keberangkatan ibadah haji kita Allah mudahkan ya Bapak Amin. Ibu. Amin. Dan ini adalah materi terakhir kita dan tadi saya dan Pak Dian juga sudah menjelaskan beberapa hal dan dokter juga menjelaskan. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan keberangkatan dan bisa menjadi informasi awal. Terutama Bapak dan Ibu yang mungkin ada di Zoom saat ini ya Pak. Yang di Zoom yang ada di luar kota atau di luar Jakarta. Atau yang yang berhalangan hadir, mudah-mudahan semua informasi yang kami sampaikan bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjalanan ibadahnya. Mungkin Amin. itu ya Pak Dian Ya, dari betul. saya ya. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah MCU, kita ketemu lagi. Nanti jadwalnya kita infoin. Jadwalnya kita sampaikan. Nanti kita mungkin kalau misalnya nggak suntik berarti kita ada jadwal suntik lagi ya untuk vaksin ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu untuk Alhamdulillah Bapak Ibu sayang Allah, dari rangkaian pagi sampai dengan menjelang sore hari ini kita sudah melewati ya Bapak Ibu penjelasan-penjelasan yang sangat mutakhir dan Alhamdulillah jadi semakin jelas ya Bapak Ibu ya. Baik itu kemudian akomodasinya, kemudian harga paket hajinya dan sampai dengan persiapan kesehatan kita. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu nih sayang Allah, semoga persiapan haji kita di tahun yang akan datang semuanya Allah mudahkan. Allah berkahi dan Allah jadikan kita haji yang mabrur dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi kepada kami semuanya. Baik yang ada di ruangan datang secara offline maupun yang sudah bergabung melalui virtual Zoom. Bapak Ibu sayang Allah, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini agar semua rangkaian menjadi penuh keberkahan, izin Bapak Ibu untuk kita sedikit berdoa kepada Allah yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Unang Fauzi. Kepada beliau kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama berdoa dan aminkan. Mudah-mudahan doa terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ميسر يسر أمورنا وأمور المسلمين يا ميسر يسر أمورنا وأمور المسلمين اللهم اجعل هجنا هجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Undang Fauzi, semoga doa yang selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit informasi Bapak Ibu, sebelum nantinya Bapak Ibu keluar dari area masjid dan aula, izin untuk berkas yang sudah Bapak Ibu lengkapi untuk nantinya bisa diserahkan kepada tim tazkiyah yang ada di depan ruang aula atau di meja registrasi. Yang kedua kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum kemudian untuk mengukur seragam hajinya, silakan Bapak Ibu masih ada waktu tentunya untuk bisa mengecek atau mengukur dari seragam haji Bapak Ibu baik yang laki maupun yang perempuan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang disayang Allah, saya Aditya Bapak Ibu mewakili manajemen Tazkiyah Tours and Travel serta seluruh panitia penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sebesar-besarnya atas kehadiran, perhatian dan antusiasme Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan tentunya dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Insya Allah Bapak Ibu kita akan bertemu lagi baik dalam sesi medical check up dan juga tentunya nanti dalam manasik haji Bapak Ibu. Insya Allah semoga Allah berikan kesehatan selalu ya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sampai jumpa di sesi bimbingan manasik haji dan insya Allah semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Saya Aditya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.